Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Yasir dengan NIM 24230 dengan kelas F3B. Nah, di modul ketiga ini saya akan menjelaskan cara membangun jaringan switch dan router. Nah, di sini di topologi ini terdapat dua PC, yaitu PC A dan PC B, dan satu switch dan satu router. Dan di sini tabel pengamatan. Nah, kebutuhan perangkatnya yaitu satu router dengan merek 4221 dan satu switch dengan 29 merek 2960 dan 2 PC. Nah, kita masuk terlebih dahulu untuk men-settingnya. Itu membutuhkan dua PC dan menggunakan satu router yaitu dengan merek 4321 dan satu switch yaitu dengan merek 2960. Nah, biar lebih mudah kita membagi menjadi dua. Nah, kabel yang digunakan yaitu menggunakan straight torque. Nah, gimana? Torque itu dari sini. Yang dimana dari basic A ke switch yaitu menggunakan dengan 006, dan dari switch menggunakan 05, dan ke router menggunakan G001, dan dari router dan menggunakan G000. Nah, selanjutnya yaitu yang latihan satu setup topologi dan instalasi perangkat. Sebelum kita lanjut, kita kasih nama terlebih dahulu dengan ini basic A, dan kita kasih nama switchnya juga. Dengan S1, dan routernya R1, dan bunyi satunya USB. Nah, yaitu sambungkan perangkat-perangkat. Sudah, nyalakan power sudah. Langkah 2, inisiasi dan reload router dan switch. Nah, langkah yang pertama, berikan informasi IP statis dan ke interface PC. Konfigurasi IP address subnet mask dan level gateway pada PC A. Konfigurasi IP address subnet mask dan level gateway pada PC B. Kemudian ping PC B dari jendela WinProm pada PC A. Nah, pertama kita masukkan terlebih dahulu IP PC A, yaitu yang ini PC A. Dan internet dan di file gateway yaitu yang ini. Nah, kemudian kita kasih IPv4. IPv4 nya yang ini, dan jangan lupa 64, dan di file gateway dari IPv6 nya ini. Nah, sudah, dan jangan lupa dikasih IP untuk PCB nya juga. Dan ini untuk di file gateway nya dari IPv4 nya. Setelah itu kita setting IPv6 nya. Ini IP dari V6, dan ini di file gateway dari IPv6, dan jangan lupa 64. Ketika sudah, ping PC B dari jendela WinProm PC A. Ping 198.
di sini gak bisa. Kenapa kok gak bisa? Pertanyaan mengapa ping tidak berhasil? Karena switch satu dan router satunya belum disetting. Konfigurasi router, buka konsol dari router dan aktifkan mode privilege access. Konsol, masukkan ke modus configuration. Nah, di sini kita masukkan ke mode configuration, terminal, oke. Kita kenalkan lebih dahulu, kita enable. Nah, berikan nama perangkat untuk router tersebut. Untuk memberikan nama perangkat, kita masukkan host name R1. Setelah itu matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemah perintah yang dimasukkan tidak benar sebagai nama host. Dengan no IP domain lookup. Setelah itu berikan kelas sebagai password dan deskripsi privilege access. Nah, kita masukkan kelas terlebih dahulu. Kelas. Berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login. Dan konsol nol. Kemudian kita kasih nama passwordnya Cisco dan login. Kita exit. Nah, berikan Cisco sebagai password VTY dan aktifkan login. Setelah itu masuk ke line VTY dan VTY 04. Nah, setelah itu kita kasih password Cisco. Nah, setelah itu kita kasih login, kemudian kita exit. Lakukan enkripsi terhadap password plain text. Nah, caranya service password encryption. Kemudian buatlah suatu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Banner TBD dan kita bisa sembarangan. Nah, setelah itu konfigurasi dan aktifkan kedua interface pada router. Konfigurasi suatu deskripsi interface untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Pertama kita konfigurasi terlebih dahulu dengan interface di 0. Nah, setelah itu kita masukkan IP address dan jangan lupa dikasih subnet mask.
Invalid. IP address 192.168. Oh itu 255 itu 255. Oh di sini ada titiknya. Nah setelah itu kita IPv6 si IPv6 201 ADB 21. Nah setelah itu IPv6 address IPv6 address yang FT. Nah dan jangan lupa ditambahin link lokal. Nah ada itu. Nah dan konfigurasi, aktifkan konfigurasi deskripsi interface. Untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Nah description dengan tuliskan description connected to PCB. Nah setelah itu kita exit, kemudian kita sambungkan, aktifkan routing IPv6. Masukkan perintah IPv6 unicast routing R1 config IPv6 unicast routing. Nah kita masuk ke interface G001. Nah di sini IP addressnya kita kasih itu. Nah kemudian IPv6 nya IPv6 satu nah setelah itu V6 link lokal. Nah sudah, dan description sama, yaitu exit. Nah IPv6 unicast IPv6 unicast routing. Simpan running configuration ini ke file startup configuration dan menggunakan copy running copy config dan kami startup config kita install lebih dahulu. Nah
suite start up config. Nah, setelah itu field name start up config. Kemudian kita set jamnya dengan menggunakan clock set jam sekarang. Nah, setelah set jam, setelah disetting jamnya, maka ping PCB dari jendela command prompt pada PC A. Nah, kita ping PCB dari jendela command prompt PC A, ping lagi. Ping. Nah, pertanyaan, jika ping tidak berhasil, Windows Virtual mungkin perlu dimatikan. Pertanyaan, apakah ping berhasil? Nah, kita ping dari PC A. Nah, kenapa berhasil? Karena di router ini sudah dikonfigurasi, maka berhasil. Nah, selanjutnya, ketiga yaitu konfigurasikan switch. Dalam langkah ini Anda akan mengkonfigurasi host name, interface VLAN, dan default gateway-nya. Nah, sekarang kita menggunakan konsol juga dari switch. Nah, masukkan ke konsol dari switch, enable kan modus verification action, masukkan ke modus configuration. Nah, sekarang kita masuk ke modus masukkan konsol dari switch. Dari switch, ya benar. Berikan nama perangkat ke settingnya, enable itu untuk memberikan nama sama seperti tadi, yaitu host name. Kita kasih nama S1. Setelah itu matikan DNS lookup untuk menjaga switch dari percobaan menerjemahkan perintah yang salah dimasukkan wilayah yang dianggap sebagai host name. Nah, caranya kita IP domain lookup. Konfigurasi dan aktifkan interface VLAN pada switch 1. Nah, setelah itu kita konfigurasi interface VLAN 1. Kemudian konfigurasi dan aktifkan VLAN 1. Konfigurasi dan default gateway untuk switch 1. Kita kasih IP address VLAN 1, IP address 192.168.1.2, dan jangan lupa default gateway-nya dimasukin. Nah, itu 01 dan kemudian exit. Nah, konfigurasi dan aktifkan interface VLAN pada switch. Konfigurasi default gateway untuk switch. Konfigurasi default gateway. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasi default gateway-nya. Di default gateway 192.168 default gateway-nya yaitu 1.1. Nah, selanjutnya itu exit. Nah, kemudian simpan running configuration ke file startup configuration dengan cara copy
running config startup config copy running config startup config. Copy, di sini copy-nya ada 2. Nah, setelah berhasil, maka langkah keempat, pastikan konektivitas end to end. Dari PC A ping PC B, kita ping dari PC A ke PC B, dari PC A ke PC B. Nah, berhasil. Dari S1 ping PC B, dari S1 ping PC B, ping 192.168.0.3. Sukses, red istilah belum perfect. Pin tersebut harusnya berhasil. Tapping lagi. Nah, 100% perfect. Nah, selanjutnya itu latihan dia menampilkan informasi perangkat, yang dimana langkah pertama yaitu tampilkan tabel routing pada root. Gunakan perintah show IP route pada router 1 untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan, kode apa yang digunakan dalam di sini? Yang menggunakan IP root. So IP root. So IP root. So IP dalam perintah show untuk mengambil informasi interface dan routing dari router dan switch. Itu langkah satu, tampilkan tabel routing pada router. Tabel routing pada router. Gunakan perintah show IP route pada router 1 untuk menjawab pertanyaan berikut. So IP route. Nah, di sini ada pertanyaan. Kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengidentifikasi suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Nah, di sini bukan kode C. Berapa banyak entry root yang digunakan kode C di dalam tabel routing? Di sini terdapat 2, yang dimana satunya ini C yang ini dan kemudian C yang ini. Jenis interface apa yang asosiasikan ke root berkode C? Gigabyte Ethernet 0/0/1. Nah, selanjutnya yaitu gunakan print show IP route pada router R1 untuk menampilkan informasi root IPv6. Nah, selanjutnya kita show IP route IPv6. Nah, langkah kedua, tampilkan informasi interface pada root R1. Gunakan perintah show IP interface G001. So IP interface G001. Nah,
Pertanyaan, apa status operasional dari interface G001? Apa operasi internasional dari 001? Operasi internasional. Operasi internasional. Lanjut dulu. Apa alamat media access control dari interface G001? Nah, ini internet interface address ya. Selanjutnya, bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Bagaimana alamat kontrol MAC address dari IV MAC address? Ini untuk jawaban nomor 3. Bagaimana internet address ditampilkan di dalam perintah ini? Nah, di sini. Dan bagaimana alamat media control MAC dari G001? Nah, ini. Selanjutnya, untuk informasi masukkan perintah the show IPv6 interface. Tampilkan show IP interface IP interface drive. Nah, untuk melihat informasi interface IPv6, masukkan perintah show IP interface drive pada R1. Nah, IP V6. Nah, sudah. Kemudian error itu show IP V6 interface drive. Kemudian kita masukkan show IP drive V6. Interface show IP interface drive. Sudah. Masukkan IP V6 interface drive. IP V6 interface drive. Sudah barusan IP V6 interface drive. Nah, lalu itu masukkan perintah show IP interface drive pada switch S1. Dan perintah show IP pada switch 1 show IP interface drive. Show IP interface drive. Pertanyaan, jika interface G0 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikan up? Jika interface G0 diperlihatkan administratif, interface apa yang harus menjadikan A? Interface yang menjadi A yaitu interface ini. Apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G0 pada router tersebut dengan IP address, maka akan terjadi error. Tabel rangkuman. Nah, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.